Harusnya kita bisa ngelihat nih. Bisa melihat bagaimana setup yang jauh lebih baik yang dimiliki oleh Aura Fire. Dan ini dia ban and pick ya. Yap, dengan tipikal tabrak gaming ya dari Aura Fire, maka langsung ditutup aja nih ke arah Kaja. Yip, masih masuk menjadi deretan hero yang ditutup walaupun ini bukan Swelo yang Bukan katanya Swelo CBY ya. ya. Iya betul. Katanya CBY. Kalau ngeliat Swelo biasanya Yves-nya di ban. Biasanya ngeliat Vincent, Fanny-nya di ban, ya kan? Tapi sekarang di ban memang, karena masih ada satu hero mid laner yang kuat banget sebagai match sekarang. Namanya Valentina. Namanya Valentina. Waduh. Lahirnya 14 Februari itu biasanya ya. Oh iya biasanya sih. Tapi kalau ngelihat Fan yang sekarang memang udah semakin nyaman lagi dengan Assassin-nya. Oke, di season 11 kita sering banget lihat Fan power banget dengan Fredrim. Oke. Dan sekarang udah nyaman ke arah Assassin, maka dari itu dari Fanny-nya ditutup dan Fredrim-nya ditutup. Tapi tanpa Pakito untuk Kars juga yang kita tahu. Ini sempat dilepaskan ya kan? Padahal udah cepak Pakito ya. Wah udah tapi nggak bisa. Ditutup dulu nih, sabar. Anda hampir lulus main Pakito. Cepak Kito. Weh, Cepak Kito. itu nama tren rambut zaman sekarang ya, cepak Iya, Kito ya. Cepak Kito. Kalian kalau udah lihat Kars tuh udah cepak Kito. Dia. Itu di top collection nomor berapa kira-kira? Nomor 2 lah sekarang, trending dipilih nomor ya, 2. dipilih. Trending nomor 2. Oh ya ini yang Prayonya jelasnya ini ada Faramis. Salah satu hero power juga yang bisa dipergunakan. Tapi Link Run deep. di ban, Link, Fanny. Wah, Cloud-nya yang tadi dipertanyakan ya. What? Untuk Kabuki sebagai Kabuki. power hero-nya juga Yap. langsung di first pick. Karena di first week kemarin, Kabuki layaknya kayak alergi cloud ya Om. Iya, dibuka gak di pick sama sekali. Lebih prefer buat yang lain. Tapi sekarang ya first pick Cloud ini wajar banget juga kalau melihat dari emblem yang terbaru ya. Kita selalu bahas ini berulang kali bahwa dengan adanya basic common emblem membuat Cloud menjadi hero yang bisa spam skill. Sangat jarang untuk bisa diusir kembali pulang. Tapi Valentina, Ya, salah satu best hero untuk Rainbow juga. ya kemarin baru satu kali ya, Ya, dan pakai bermain Valentina. di MPL season yang ke-12 dan Valentinanya begitu luar biasa. Dan kalau misalkan emang mau Prayo nih untuk hit victory-nya, masih ada Uranus yang mungkin bisa diamankan untuk Kars. Ternyata Franco, Wah. ini dia Franco MDL season 6 yang selalu membawa tim lain pulang ke GH. Betul, Franco untuk Audi TZ. Kalian jangan lupakan tiap kali dia menarik biasanya selalu membuat momentum Iya. untuk tim dia sendiri. Tapi ada Angela, ada Joy. Oke, Suppressnya tapi udah diamanin dulu nih untuk stopper. Entahlah dari Joy-nya, entahlah dari Cloud-nya. Karena perlu diingat, walaupun dia suppress dia single target. Dan dua-duanya tipikal yang nabrak. Dan ini udah sinergi banget sama gameplay tipikal untuk Aura Fire. Semahal itu ya sekarang ya untuk efek suppress ya Om ya. Ya. Efek suppress yang fix pasif kelihatan jelas dan nyata dua. Kaja, Franco. Kaja di ban, Franco diambil. Nggak ada lagi. Gak ada. Udah suppressnya cuman, ya mungkin Ya, cuma ada dua lah. Barat sih ya. Barat tapi kan ada delaynya juga Iya. ya. Lagi mau keluarin lidahnya tuh, Betul. udah di dash aja, dash out Itu pun hilang. masih Diicip bisa dulu. Iya. Sebelum ditelan diicip dulu. Udah kayak tester. Iya. Jadi- Enggak. Oke, salah satu best untuk explainer sekarang, Terius lah. Dari Masuk ke Isla ya? dalam ban list bersama dengan Uranus. Jadi sepertinya mengarah ke para explainer. Walaupun untuk sebenarnya dari hero-heronya. Joy-nya juga masih fleksibel ya. Bisa Betul, di tapi XP, bisa di jungle. Buat sekarang memang Joy kemungkinan besar banget ya ini main sebagai jungler. Apalagi ada Angela ya. Ada Angela juga, jadi dia cepet lah. Belum lagi membawakan emblem mage kan. Jadi ada tambahan dari magic attack, terus juga nanti bawa trill misalnya jadi plus 16, jadi udah modus plus 46 untuk di early game. Itu udah jadi modal Modal banget besar. ya untuk di awal. Tapi untuk Angela dari High masih 0 kemenangan dengan 3 kali picks berpotensi flex untuk facehugger. Karena banyak ya Angela yang diprioritaskan tapi belum bisa mendapatkan kemenangan. Betul. Dan kemarin yang pertama kali dari minggu yang pertama yang dapetin poin kemenangan pertama Angela itu waktu Alter jadi mid ego. laner. Alter ego. Udil yang pakai. Ya. Dan ya bisa jadi ini masih di flex juga soalnya Kadita akhirnya di ban juga. Sebelumnya Novaria, Rom, lalu ada Alot, Rom, Ya. itu semua berasal dari High. Hmm. Sekarang yang mungkin gue harap adalah dengan mungkin adanya mid laner kayak begini. Ataupun ya contoh ambillah sekarang Angelanya menjadi mid laner yang akan digunakan oleh Facehugger. Gue berharap ada satu eksperimen gila lagi yang akan dilakukan oleh High loh. Wow ya, sebenarnya itu yang kita kangen kan dari Aura di mana mereka bener-bener nge-explore semuanya. Yep. Mereka anti meta, tapi sekarang kita melihat Aura yang berbeda. Yang lebih condong ikut dari meta yang sekarang mungkin dengan sedikit plot twist lah di mana role mereka yang berbeda. Difleksibelin Betul. lagi ya dari untuk role-nya masing-masing. Jadi bukan hero ya, tapi role-nya. Yap, oke. Tapi lagi berdiskusi nampaknya nih, fighter apa yang akan dimainkan untuk Kars. Ya, lagi berdiskusi. Ada yang bagus mah Esmeralda gak sih? Esmeralda ada.
ya ada Baxia juga untuk jungle. Kita udah tahu banget power mobilitas early itu udah Ya, sangat-sangat menjadi unggulan untuk Baxia. Betul. Karena Baxia, Angela, berarti bener Joy-nya bakal di-flex. Ya kan? Oh sorry, itu buat Rebellion. Rebellion. Berarti- Tapi kayaknya Baxianya jungle ya. Kalau Baxianya memang masuk jadi jungle, ada satu, mereka udah gak bisa bawa healer lagi kan? The Kita Falling melihat ada Stars Franco, kita brought melihat us ada here. Valentina. Tapi tahan dulu dan itu dia Novaria, tim tembak jarak jauh. Novaria, tim tembak jaraknya dan Ruby. Ruby untuk Kimura berarti ya. Oke. Joy-nya akan berada di area jungle, berarti satu lagi XP lane untuk match up bersama dengan Ruby dari Cars. Ini akan kemana? Ini Ruby-nya akan kemana? XP. Ruby-nya menurutku XP kemungkinan besar ya. XP ya. Besar kemungkinan. Dan ada dua magical yang akan ada di area mid. Bahkan bisa dibilang 3 bersama dengan Joy itu sendiri. Tapi Grok yang satu berdamage dan juga berfokus kepada beberapa magical damage. Yep. Tapi yang satu durability-nya kacau loh. Ya, dan satu lagi mengandalkan spell farm-nya ya. Oke, tapi ini adalah game yang pertama untuk match pertama kita di hari ketiga minggu kedua MPL ID season ke-12. Rebellion Zion versus Aura Fire. Rebel Squad sudah begitu bersemangat. Aura Fam tidak mau kalah pula. Mereka hadir untuk terus memberikan support kepada masing-masing tim yang mereka andalkan. Alright, draft yang cukup unik dilakukan oleh kedua tim ini, Baxia tanpa healer. Dan dari sisi yang berbedanya ya kita melihat adanya Ruby dan juga Novaria. Oke. Jadi lumayan defensif sebenarnya buat Aura nih. Bakal main rapat banget gitu ya. Ya, dan mereka punya satu sisi lewat Ruby ini loh. Ruby ini Uh-uh. kemungkinan besar akan menjaga jarak juga, menjaga sebuah parameter dengan cukup dengan Donald Wolf King ataupun mereka akan melakukan inisiasi dengan Emo Vendor terlebih dahulu. Oke. Let's see. Ya karena dari sisi emblemnya juga, Joy-nya tadi kita bilang dia pakai Mage Emblem. Yap. Dan ini dia match pertama kita. Game pertama pula jadi MPL Arena pada sebagatnya. Semangat sekali pastinya ya, ini game yang pertama. Perbedaan sangat-sangat terlihat di area jungle-nya. Baxia versus Joy. Tapi kita perlu ingat ada efek suppress yang nanti akan bisa membuat pergerakan dari Joy ini agak sedikit terhenti. Dan gangguan dengan agresivitas yang dimiliki oleh Aura sekarang sudah terasa dengan adanya Hai dan Facehugger yang benar-benar bermain agresif. Yap. Sebenarnya kalau lebih pengen ngelihat fun sih, kita jarang kan ngeliat dia pakai hero tipis buat jadi jungler. Sekarang ada Joy yang dipergunakan juga dan menilik dari emblem yang terlihat sekarang. Full damage untuk fun dan defense untuk Baxianya. Jadi Baxia ketika dipergunakan oleh lawan harus bermain agresif dari early game. Jadi biar potensi dari Baxia itu keluar. Pressure, invasi. Pressure-nya. Tapi perbedaannya tadi balik lagi, nggak ada healernya. Gak ada follow up. Iya, dia hanya mengandalkan nanti dari Tortoise Poison untuk bisa menganti-regen nih dari rekan-rekan Aura. Tapi untuk kali ini permainan dari Hayes yang memang balik lagi gold laner mandiri, nggak terlalu yang di BBC, tapi 3 player dari Aura yang sudah langsung diantisipasi oleh Rebellion. Auditisi udah bergerak ke arah bawah. Ya, dan ini benar-benar main tarik ulur ya untuk dua-duanya. Kayak mereka itu benar sadar kalau mereka nggak bisa buat early engagement yang terlalu. Karena mereka juga butuh item. Dari Joy butuh item. Dari Baxia mungkin butuh 1-2 item atau bahkan butuh level 4 terlebih dahulu. Ini penasaran nanti bagaimana Kabuki. Kita udah rindu banget ngeliat cara bermainnya Kabuki. Di bagian tengah ada sebuah inisiasi. Barusan Astral Recall dikeluarkan pula. Nggak kena. Dilemparin Vincent. Harus lagi panik dan juga berfokus untuk bisa mungkin nge-set up di area turtle terlebih dahulu. Dan kelihatan banget mereka dari Aura dan Rebellion hati-hati banget ya. Pasif banget selama 2 menit yang pertama. Dan early game by Samsung Galaxy S23 sekarang sudah muncul dan setup sudah dilakukan oleh Vincent. Walaupun gangguan dari Kimura sudah mulai terasa. Ya, yang membuat Aura susah sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa setup untuk kontes turtle. Wah, barusan Emo Vendornya nggak kena karena siapapun. Tapi turtle pertama yang diambil oleh Rebellion. Dan juga plot hunter barusan berhasil langsung dilakukan begitu saja. Astral Recall yang dikeluarkan pula. Kimura harus mundur bersama dengan 2 player lainnya. Yap, dan itu satu buah Iron Hook yang tepat ya bersama dengan adanya Fun yang diikuti Facehugger. Minusnya nanti bakal buy one get one, tapi Auditisi sekarang dipaksa untuk mundur karena Purple Buff udah mulai terinvasi. Yap, Vincent sudah langsung pasang badan Gak ada retri. Purple Buff. Gak ada retri. Yes, gak ada retri tapi masih bisa diamankan berarti untuk fun. Jadi masih aman untuk invasi yang dilakukan oleh Rebellion tadi. Dan Aura tetap mereka akan bertahan sedikit. Mereka akan nunggu lagi karena mereka butuh item juga. Dan kita tahu bagaimana untuk tabrakan yang dilakukan oleh Rebellion. Selama Baxia sudah unggul 1 level saja, dia akan bebas untuk melakukan harassment.
Satu Iron Hook dibalaskan Astra Recall barusan hampir aja kena. Ya, dan sebenarnya trapping dari Franco ini bakal sedikit terminimalisir ya dengan adanya Novaria yang bisa buka vision. Tapi wah Arashi ini ya, ngeri nih Arashi luar biasa ya. Arashi ini. Tembakannya 13 kali. What? Oke, Hai di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Wow. Ini pick offnya udah mulai kerasa mengerikan loh. Ya setuju sih, apalagi itu Novaria yang seharusnya itu ada di posisi belakang. Tapi entah bagaimana caranya bisa didapatkan tadi oleh Rebellion. Ini frontliner berarti ngandelin Kimura doang ya dengan spell farmnya. Dan sebenarnya kalau untuk basic dari hero-nya sendiri dia nggak punya sustainability yang terlalu tinggi kan. Dia hanya dengan spell farmnya. Dan nantinya yang ditugasin untuk buka vision ya dari dependent dari skillnya Hai. Ya, dan ini sebenarnya sangat berbahaya untuk Aura di mana mereka jelasnya butuh item ya. Dan mereka akan menunggu Cloud-nya untuk dapetin item-item sekali mereka. Wah ketahuan semua tuh, ketahuan semua sudah posisinya. Van mencoba tadi maju tapi ada satu Rhythm of Joy yang memang udah dilakukan, udah di dash. Tapi pilihannya mereka hot lagi nih. Yep. Tahan dan juga tahan, Kabuki juga masih farming karena ini Cloud yang memang butuh item. Sedangkan untuk kontes di Turtle, punya Baxia ini aman banget. Apalagi Baxia nyimpen Tortoise Poisons. Wah ini nahan sabar dulu ya. Tapi saat apa nih, ke arah Turtle yang kedua sekarang udah dilakukan. Tadi Kabuki udah selesai dengan Demon Hunter Sword-nya. Harusnya dia bisa banget untuk join the fight, tapi bakal coba untuk di kontes. Yap, Van sudah langsung dimasukin oleh Angela. Di mana sekarang Peshagar bersama dengan Van berhasil mendapatkan satu turtle, yang kedua satu sama turtle ya. Tidak ada healer, tapi ada IMU terhadap hard guard-nya. Dan itu nambahin lagi dari shield untuk Vincent berada di depan. Ya, tapi tidak ada heal-nya. Meskipun agak sayang ya, karena Ya. nggak punya efek heal juga. Tapi ya itu dia. Dari Baxia sebenarnya bisa untuk menetralkan ya efek heal dari Angela dengan efek dari Dominance Ice yang bisa dibawakan oleh dia juga. Dan lagi, sangat-sangat pasif sekali sembari kita menunggu untuk item yang akan diselesaikan oleh seluruh pemain ini. Oke, satu BOD untuk Heist, ini akan lebih sakit lagi. Dan combo dari Franco dan juga Beatrix akhirnya ini bakal bisa jalan. Karena ya satu BOD ini adalah pertanda kalau Heist akan berkumpul untuk team fight. Itu layaknya barusan kayak sama-sama ngeluarkan Rainer Apathy loh, versi magical dan juga versi fisikal. Dari tembakan jarak jauh ya, tapi ditabrak kali ini Waduh, Peshagar-nya. Vincent tertinggal sendirian. Van-nya mulai saja Rhythm of Joy. Elemen Vincent langsung dikeluarkan, disiap dulu langsung dijaga. Tapi terlihat udah ada satu keluar pula. Auditensinya berhasil mundur ke bagian belakang. Sedikit lagi Vincent, tapi Kimura itu pada berbeda. Sudah menggila pula auditensi. Berhasil langsung dihilangkan dan Van-nya masih berusaha ada di atas super tapi Vincent. Sedikit lagi yang tersisa dan juga pergerakan dari Heist Amor. Sudah join di dalam sebuah pertempuran di pada damage-nya free banget. Free banget, se-free-free-nya. Itu wild card kena 2 orang. Ya, dan juga semakin panjang tim fight-nya jelasnya Rebellion akan sangat diuntungkan sekali tadi. Meskipun memang ada heal-nya. Tapi ketika Angela sudah selesai dan keluar tadi, itulah sebabnya kenapa Aura tadi bisa kalah untuk tim fight-nya. Wah ini tadi satu buah wild card kena 2 orang dengan follow up Heist Amor yang cukup juga. Udah berhasil untuk dapetin berbagai macam objektivitas dari point kill. Sekarang outer turret di arah top lane juga udah nggak ada lagi untuk Aura. Dan bahkan outer middle turret pun sudah mulai tercicil nih. Aura mereka harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dan mau gak mau sebenarnya karena memang untuk mengandalkan tumbuhan hanya dengan Van seorang diri. Sebenarnya untuk Rebellion mereka bisa dapat buy one get one. Dikunci begitu Angela masuk ke Van. Ya. Ini tadi gimana lagi ya, dengan momentum yang begitu padat ada di area tersebut, buset dah, Kars. Satu God laner, pindah ke XP laner, dan sekarang dia sudah nyaman di rumah barunya. Ya, kita lihat. Wah, pertempurannya Turtle-nya again and again menjadi bilik dari Van. Vannya nggak pakai retri loh padahal. Vannya retrinya masih ready. Tapi memang tadi kalkulasi yang begitu baik ya. Sehingga retribution dari Vincent masih belum secure ke arah tackle yang ketiga. Dan untuk kali ini outer bottom turret berhasil untuk dihancurkan pula dengan adanya perimeter yang sudah dilakukan oleh Auditizi. Dan sekarang udah bergerak lagi, apalagi bergeraknya pakai Grab nih, nonton ke MPL Arena dengan diskon 90%. Jadi tunggu apa lagi, langsung scan QR code yang ada di sebelah Rainbow. 90%. Mas Hawk mulus. Mulus banget ya. Oke, dan dengan 2 turtle yang diambil oleh Aura tadi, itu adalah kill snatch untuk turtle-nya sendiri. Yep. Jadi gak terlalu mengkontes dan turtle-nya lebih banyak dimulai terlebih dahulu oleh Rebellion. Ini di tengah tadi hampir ya, Vincent pilihannya bagus ya Om ya. Dia ngelihat di dalam, ada satu orang yang mungkin
oke ini bisa tapi ternyata tidak. Kimura loh tadi, Ruby mau ditabrak yang bisa jadi 2025 baru kelar. 2 tahun lagi tuh ya. Iya banyak banget Iya. kan, dia punya lifesteal yang kencang banget. Mungkin gitu. lu udah banyak banget juga kali ya evaluasi, nggak mau yang terlalu berani, nggak mau terlalu ngambil resiko. Sekarang benar-benar kelihatan hati-hati banget tapi slow bacur. Ini pasif agresif loh dari Rebellion Zion. Iya, Rebellion mereka bagus sih karena kayak mereka lagi nahan juga, mereka cuma ngelihat karena mereka tahu kan kalau ada aura mereka harus nge-burst down satu hero, itu mereka bakal menang. Oke, barusan Kabuki masih berhasil kabur battle mirror image tapi bagian atas outer turret-nya belum tumbang, hanya saja di bawah. Hilang lagi satu. Dan ini seperti apa yang tadi ada di Key to Victory ya. Auditizinya sekarang nempelin high terus loh. Yap, di Untuk babysit. nimbangin agresivitasnya. Wow, itu pada berbeda. Hai Samor mau dikejar sampai dalam tapi ternyata Fan masih berhasil menggocek di tempatnya berbeda. Audi tertinggal sendirian. Baru dibahas oleh Aul tadi terpisah ternyata. Terpisah. Dan ya mau gak mau jadi point pick untuk Aura. Nice point tapi meskipun memang belum bisa mengejar dari Rebellion Zion sendiri. Tapi sekarang ya kita akan melihat untuk Lord-nya. Di mana ini adalah Lord setup yang bisa dimenangkan oleh Rebellion. Karena satu hero mereka sustain dan yang kedua ya mereka udah menang. Dan perbedaan jungle-nya sih, dia bisa set up duluan sendiri gitu, Betul. gak ngandelin ke arah XP atau roamernya. Tapi terjadi keramaian nih di area river dan Lord yang sekarang udah mulai dipancing. Kabuki udah selesai dengan Wind of Nature. Yep. Dan bahkan ini Lord-nya kalau di start oleh Aura cukup mengejutkan sebenarnya. Ini tertinggal level nih untuk Fanny Om ya. Dari Betul. point retribution harusnya ini tertinggal pula barusan. Terlihat ada satu offended, gak kena karena siapapun. Mereka sudah senat terlebih dahulu. Rebellion sudah berkumpul 5 orang di area tersebut. Bahkan barusan ada beberapa lagi pergerakan yang dilakukan Barrier salah satunya. Ya, dan barrier ini kadang bisa meng-cancel juga dari Lord tapi ketangkap. What? Vesager tertangkap, tidak ada hard cut. Dan Kars langsung membuat sebuah perimeter. Audi ikut beserta pula. Ada beberapa player berkumpul. Kabuki tapi ada Duka. Kotek pula. Ada efek super set tersebut keluar dari langsung keluar. Ada pada langsung menggila begitu cepatnya. Tapi begitu menyakitkan damage yang dikeluarkan oleh HS. What? Wah, Why? itu sebenarnya sama kayak arrow-nya Selena. Kita udah di belakang, kita udah menghindar, tapi tetap kena walaupun di situ ada 4 orang. Oke. Dan memang pertukaran terjadi tapi Oke, Raider Rapati. Hai Samor memberikan sebuah shock terapi pula. wow, ini saling ganti-gantian ya untuk tukar-tukar pukulan juga dan Rebellion dengan ODTZ tadi. 2 kali Iron Hook-nya itu sangat tepat sekali. Momentum langsung shifting banget, apalagi yang tumbang pertama Angela. Ya, Tanpa healer jelasnya Aura mereka bakal kesulitan untuk menembus defense dari Rebellion Zion. ya luar biasa ya. Ini yang udah kita bahas juga. Ya, Franco power dia. power dari Audi TZ. Dan ini disinergikan banget dengan adanya follow up yang begitu baik dari Hayes yang memang kita bisa lihat ini well farm banget. Dia nggak tumbang sama sekali. Iya dan perbedaan level dari XP-nya. 2 level. Kars, Kimura. Apalagi ada Terlalu jauh damage. sebenarnya. Betul. Dari Grok. Dari Grok juga punya damage ya kan. Wild Charge-nya, efek CC-nya besar. Damage dari Power of Nature juga besar. Oke. Ini di bawah udah ada setup lagi yang terlihat nih, yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Astral Echo udah dikeluarkan, beberapa player bahkan semuanya udah kelihatan posisinya Iron Hook. Hampir saja, untung masih ada satu antisisi yang dimiliki oleh Van. Ada ini Rhythm of Joy. Iya ya. ada satu antisisi natural di dalam tubuh ya gitu loh. Immune dulu tapi bakal coba untuk dipaksa dan Vincent masuk ke dalam. Wah, blood aja. Kimura pun lenyap. Tidak ada stopper lagi tapi Kabuki berusaha untuk bisa memberikan damage ya. Ada beberapa player yang tadi berhasil terusin tapi sekarang Sabar langsung menghilang. Untuk beberapa pemain Aura bisa membantah keadaan tapi Van menghilang pula dari sebuah Kabuki yang berhasil dihilangkan tapi shutdown pun tercipta. Hainya masih berusaha untuk bisa menghilangkan dan juga menghantarkan damage ke arah beberapa player dari Rebellion tapi Iron Hook again Audi. Wah, itu tadi kena Wachart dulu, terus ditarik lagi. Dan Van ditumbangkan, pertukaran menjadi tidak adil 3 untuk 2 dan bahkan Blaze tarik di arah middle. Sekarang sudah di tangan dari Rebellion Zion. Audi TZ Iron Hook-nya sih angker banget. Ya, berulang kali lagi dan lagi. Bukan miss yang didapatkan tapi memang hit yang didapatkan oleh Audi TZ. Dan melihat dari in-game equipment kita yang terbaru sekarang, belum ada item yang memadai sebenarnya untuk Joy sendiri. Hanya dengan Genius dan juga satu Holy Crystal dan bahkan menuju ke Blood Wings. Jelasnya belum cukup, Divine Glaive bahkan belum punya, sedangkan Baxia sangat tebal sekali. Tortoise Poison, 40% ngurangin lagi mungkin untuk damage yang bakal keluar juga. Dan dari kedua gold lane kita, inilah peran dari gold lane sekarang, dari marksman. Kalau Aura mereka mungkin punya satu winning condition adalah jikalau Kabuki bisa masuk dan Blazing Duetnya kena semua barisan belakang Rebellion. Bareng Angela ya terutama ya. Dan sekarang Aura yang dalam keadaan behind atau tertinggal.
dengan adanya 2 damager bisa kita katakan dari Fan dan juga Kabuki, mereka dari space farmingnya udah terhambat banget. Jadi tinggal ngandelin ke siapa? Karena kalau misalkan ngelihat dari typical hero-nya, sama-sama yang main tabrak, yang engage langsung ke arah belakang. Dan tinggal tunggu aja nantinya untuk power spike dari masing-masing hero ini dapat. Tapi untuk sekarang, Lord yang sudah mulai di setup terlebih dahulu. What? Flicker, wild charge, hilanglah sudah. Oke. Dia Oke. kena efek Terrify Hah? di flicker wild charge. Udah. Karena memang damage-nya nggak ada, defense-nya nggak ada tadi. Karena full item damage. Ini bukan galau doang ya. Benjol langsung. Tapi game fact by Grab nih, terakhir kali Facehugger menggunakan Angela adalah ketika babak playoff MPL ID Season 9 melawan Bigetron dengan hasil kekalahan untuk Aura. Wow. Jadi masih bisa dibilang Angela ini belum menorehkan win yang bagus ya. Win rate Masih yang punya bagus story ya. yang tidak baik lah Buat Aura bersama ya. dengan Rapor Aura. merah lah Angela nih ya. Lihat. Tapi mereka masih cukup pede untuk menggunakan hal tersebut dan sekarang Lordnya sudah masuk di dalam area. Defensif dibikin oleh Aura. Vincent tanpa dari bagian depan. Lordnya menggila dengan sangat cepat pula. Ada satu antar recall tapi barusan. Dengan pergerakan Kimurella untuk menggila dengan cukup cepat pula. Barusan ada satu lagi. Lord langsung dikeluarkan kabur ini untuk menggila pula. Karja untuk kali ini lejap tapi sekarang double kill berhasil diciptakan triple kill. Looking for yang untuk Hais. Akankah mereka berhasil untuk bisa menorehkan 1 poin kill lagi ataupun satu kemenangan di game yang pertama. Media looking for Savage. Bisakah namun tidak ada. Savage! Sempat Savage! Savage win game pertama. Rebellion Zion. Wow, dengan adanya perbedaan strategi yang sekarang dibawakan Audi TZ yang selalu memberikan momen dan space untuk Hais yang akhirnya dalam keadaan unggul di menit-menit terakhir Savage pun tercipta. Oke, dengan perbedaan draft yang jelas terlihat, ini adalah burst damager melawan mereka yang konstan untuk menahan damage tersebut sembari memberikan pukulan balas. Dan terjadi ternyata kemenangan untuk Rebellion Zion sendiri. Groknya beda level yang sangat jauh sekali. Kars, akhirnya ada satu hero yang mungkin nyaman ya, terlepas daripada Pakito yang sekarang bakal di-bench terus-menerus oleh lawannya. Dan yang kedua, Audi TC, adaptasi yang dilakukan oleh Audi TC dan bahkan mereka langsung mengamankan hero Audi TC. Tadi di first and second pick tadi. Dan Franco-nya dia, itu tayarkan Iron Hook-nya berulang kali. Momentum langsung dipegang oleh Rebellion. Yang tadinya mereka memang sudah unggul, tapi unggulnya lebih jauh lagi. Tarik sis ya, Tarik. plus semongko dari Hais. Dan itu follow up yang begitu baik dan selalu dapetin hero-hero yang sangat-sangat penting. Kayak tadi momentumnya Angela. Fun-nya masuk di stop. Ya sebenarnya dari aura juga yang menurutku mereka terkadang untuk lini depan mereka yang pentingnya keculik di awal. Kalau kita bicara soal di Lord yang pertama tadi ya, Angela keculik. Tapi sebelum tipat yang terakhir juga fun-nya tadi. Awal ya. Awalnya di sana. Dan Lord Dia yang tadi juga. kena efek Terrify. Itu tadi flicker Iya. wild charge langsung hilang udah kelar semuanya. Lordnya gratis, siap ditabrak. Mulus banget tadi buat Rebellion. Plus belum ada juga momentum yang bisa diciptakan oleh Kimura. Iya, karena ketinggalan level dan Kalau- juga Ruby Angela ini bakal dihajar sama pasifnya Baxia. Betul, Tortoise Puissance juga ya, Betul. apalagi di depan-depannya tadi pasti ada Dominance Ice juga. Dan ya itu dia, game yang pertama, peak of power dari Audi TZ membuat akhirnya menarik 1 poin untuk Rebellion Zion. Dan kita tadi benar-benar tidak tahu Bloodhunt ini untuk siapa. Karena Betul. berkali-kali berulang kali pula tadi berganti-gantian antara Fan dan juga Kabuki ini merasakan hasil yang sama. Iya Iya. kan? Fannya oke masuk berhasil kabur. Tapi setelahnya ada Blazing Blade masuk. Nggak keluar lagi Cloud-nya. Itu gak ada target personal ya, kan biasanya terus-terusan. Betul. Dan juga ada yang cuma ditarik dengan Iron Hook, dia langsung tumbang. Iya. Jadi belakangan ini kesimpan ternyata. Jadi waktu masuk Angela ke Joy-nya udah digigit lagi by one get one. Sabar ya. Dan Iron Hook-nya ini keluar, ya kadang mungkin bukan di momentum yang kayak kita duga gitu loh. Ah, ini narik, Yeah. ini narik nih. Tapi ternyata kena ya ketarik kebalik lagi keadaan. Orang yang udah mau inisiasi balik, orang yang udah mau invasi balik harus buyar lagi. Tapi temponya tuh pelan, awalnya pelan, lalu tiba-tiba udah ada pick off terus-terusan tuh gak berhenti-berhenti tuh. Ya, dan Tiba-tiba kenceng gitu. dan memang ya babysit untuk Hais ini bermanfaat sekali Yap. ternyata untuk Rebellion gitu. Setuju, Jadi gak setuju. ditinggal, benar-benar ditinggal. Dan akhirnya jadi BOD tadi Beatrixnya nyaman juga dan
Beatrix dengan Nibiru's, apalagi ya memang oke lah ada Rhythm of Joy bisa dash kiri kanan ya kan, tapi ditembak Nibiru's sekali dia teriak juga itu Joy akhirnya kan, nggak punya item defense. Iya. Kita melihat itemnya tadi Genius One, Ya. Holy Crystal, Blood Wings, memang ada extra shield dikit lah. Tapi ya nggak bakal bisa nahan untuk full damage item. Player of the game, Audi. Ya. Dengan backupannya, Setuju. dengan counter inisiasi yang dia lakukan, dengan satu inisiasi yang dia lakukan pula, komplit. Ya, komplit banget, emblem support, pakai rapid boots ya kan, ini bener-bener cepet jalannya ini Franco, kemana-mana tuh bisa gitu loh. Dan juga ya sekali lagi ini adalah hero power sebenarnya buat Auditizi. Kita selalu mention ya, wah ketika Auditizi melawan Franco kalian harus bersiap-siap nih, tim kalian bisa kalah. Dan yang terbukti sekali lagi Auditizi menjawab hal tersebut, emblem dia agility juga, ada extra movement speed dari emblem support, ditambah pakai rapid boots ya. Ini sangat-sangat cepat sekali untuk pergerakan dari Franco. Ditambahkan dengan defense item, Immortal ada, Athena ada, Dominance Ice juga bahkan ada. Jadi ya dengan membawakan focusing mark dan bukan pull yourself together ya. Dia lebih tanky lah dengan kehadiran dari Tenacity sendiri. Dan itu dia untuk hasil kita. MVP-nya adalah Auditizi dan kita akan melihat untuk hit map-nya. Aktif ya Bun? Sangat-sangat aktif sekali dan lebih aktif untuk di gold lane sebenarnya ya. Untuk mengcover Heist tadi dan ya untuk setup-setup yang lainnya. Ya karena itu dia tadi di mana movement speed memang menjadi andalan untuk Auditizi. Jadi Franco dia jelasnya akan bisa ya lebih leluasa untuk melakukan cover ke rekan-rekan yang lain juga. Belum lagi setup mereka sebenarnya lebih nyaman ya. Baxia dari Vincent memang kalah dari pengambilan turtle. Turtle kedua, turtle yang ketiga. Tapi ternyata ya bukan di sana poin pentingnya. Poin pentingnya adalah mereka bisa menang untuk team fight besar yang terjadi juga. Dan kita bisa melihat betapa kurangnya sebenarnya damage yang dimiliki oleh Aura dari turtle yang pertama tadi. Mereka gak ke-mirror tapi mereka berusaha untuk mengkontes turtle tersebut. Dan ternyata mereka gagal seperti sana. Dan ada sedikit efek snowball sebenarnya yang didapatkan oleh Rebellion. Namun ini dia ketika Cars dapetin 2 dengan wild charge dia. Sangat-sangat baik sekali dengan efek flicker juga yang diadakan. Dan tarikan Iron Hook yang mengenai Facehuggers ini mahal banget. Karena tiba-tiba kena follow up-nya juga selalu ready di belakang. Iya. Dan tim fight-nya jelasnya pincang ya. Karena tanpa ada Facehugger, Angelan yang tumbang langsung di-start oleh Rebellion Zion. Dan itu terjadi gak sekali di Lord yang seperti ini. Lord yang pertama, di Lord yang kedua juga nanti akan ada kejadian yang sama dan lagi. Auditizi dengan Iron Hook-nya bisa dapat 1 dan 1 itu udah jadi kartu andalan untuk Rebellion setiap kali mereka memenangkan team fight. Dan kita sering melihat ya bahwa team fight ini berjalan dengan sangat-sangat panjang sekali. Dan setiap kali team fight selesai biasanya Angela sudah keluar juga dan kena efek Verify, kena flicker wild charge dari Cars juga. Dan ditutuplah untuk game kita yang pertama di match pembukaan kali ini di mana Rebellion akhirnya mereka bisa unggul terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah Savage sih terakhir memang tadi dapat. Tadi ada hampir pop up nih Maniac, Savage nih. Set. Savage tuh udah keluar ya kan? Sempat berarti ya. Tapi wow ini dia dari item yang sudah selesai di menit yang ke-14, game yang cukup cepat ya bisa dibilang. Yap. Dan 7 dan juga 17, kalau perbedaannya jelas dari mungkin dari efek landing phase mereka juga ya. Karena pressure yang diberikan oleh Rebellion ini sangat-sangat besar sekali dan kita melihat Aura Fire mereka gak ingin untuk melakukan mirror. Mereka mau kontes buat di objektifnya dan semua dimenangkan oleh Rebellion Zion. Dan notes buat kita semua, Rebellion Zion adalah tim yang sebenarnya cukup besar dari sisi objektif. Mereka sangat suka untuk melakukan setup di Turtle dan juga Lord. Dan Kabuki masih butuh item sepertinya. Karena kurang 1 sih itemnya dia. Sedangkan dari Heist Armor ya ada Magic Blade di sana. Rose Gold Meteor akan menjadi jawaban dia juga. Tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang terlihat di sini. Mungkin dari Facehugger-nya ya. Enchanted Talisman ada, Ice Queen One ada. Dan punya Magic Shoes. Tapi Angela dia kalau memang terpick off ini sangat berbahaya. Karena dari sisi Aura Fire mereka akan bisa buka rerumputan hanya dengan menggunakan Astral Recall. Iya. Astral Echo, sorry. Astral Echo-nya. Buka visionnya. Dan balik lagi tadi kurang banget frontliner. Berkali-kali sabar banget untuk keluarin Bloody-nya. Dan sehingga ini menjadi snowballing yang terlihat di pertengahan permainan ya. Awalnya sama-sama pasif banget, sabar banget juga. Oke, dan ada yang menarik dari emblem yang sekarang. Di mana Apa tuh? Vincent dengan Baxia-nya. Quantum Charge Biasanya Quantum
Iya, biasanya kan kita melihat Concave Blast. Yap. Tapi dia memilih untuk Quantum Charge ini untuk lebih sustain aja. Lebih Dan sustain aja. lebih ngacir nanti kan. Sama ngemegangin kaki orang-orang yang di Iya, depannya. kan yang di Betul. belakang udah dipegangin tuh kakinya juga kan. Tapi dia punya satu mobilitas yang jauh lebih tinggi Iya, pula. bisa langsung nerobos juga. Betul. ke belakang. Ngeng, Ngeng ya. langsung ke depan. Dan ya jelas yang lainnya pastinya perbedaannya. Kalau kemarin-kemarin minggu yang pertama emblem setnya ini misalnya nih matchnya pakai Assassin Emblem. Aha. Sekarang lebih ke match emblem lagi udah balik. Karena ada 30 magic power ya kan, ditambahin dengan apa tuh, thrill tadi misalnya Thrill. dipakai juga ada. Itu bisa banget untuk nambahin lebih besar lagi untuk di early game. Dan ya ini dia Red Sky by UBS Gold kita, GPM tertinggi ada di HIS ya. Dengan Beatrix dia sekaligus sebagai the carry, ini terlalu besar dan cukup one sided untuk objektifnya. 129 dan untuk turret damage-nya juga ada di angka 27.000. Jadi sangat-sangat besar sekali Rebellion Zion untuk keunggulan mereka. Dan Vincent untuk Sandbag dan juga Forgotten One. Jadi masing-masing player mengisi satu. Dan Baxia tanpa healer. Mengandalkan Quantum Charge untuk meng-heal diri sendiri. Wah benar juga. Iya kan? Itu Udah Saya gak apa-apa kaget deh. loh Om. Saya kaget. metodenya, Metode. metodenya di luar pemikiran.